Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjutkan tentang karomah dan keutamaan para wali. Jadi kemarin sudah kita diberitahu bahwa kekasihnya Allah itu ada, ya. Orang yang sangat cinta sama Allah sehingga Allah juga mencintainya. Orang yang terus menjaga hubungan dengan Allah. Jadi orientasinya itu Allah saja. Allah, pokoknya segalanya Allah. Seperti misalnya yang dalam Al-Quran dicontohkan siapa? Maryam. Ya sudah, Allah saja. Nah, ayat yang ini tentang Ashabul Kahfi. Wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Nah ini Ashabul Kahfi ini menjauh, menghindar dari kaumnya. Kaumnya yang kafir, dia tidak ada kekuatan untuk melawan, maka uzlah. Nah ini uzlah wa idh i'tazaltumuhum, ini artinya juga uzlah. Uzlah meninggalkan mereka dan apa yang disembah oleh mereka, ditinggalkan. Dia sudah berusaha tidak dihiraukan karena memang rakyat biasa. Tapi semangatnya untuk reformasi, untuk memperbaiki itu ada. Akhirnya karena dia rakyat biasa, meninggalkan rakyat, tinggalkan. Illallah, kecuali Allah yang gak ditinggalkan. Nah gitu. Semua ditinggalkan, rakyat dan apa yang disembah oleh mereka. Illallah, kecuali Allah yang gak ditinggalkan. Artinya dia berpegang teguh sama Allah. Ya, orang para wali-wali Allah itu orientasinya hanya Allah. Ini diberitahu gini kita. Fa'wu ilal kahfi, maka Allah memerintahkan mereka untuk apa? Untuk berdiam di gua. Yang syurlakum rabbukum mir rahmati, Allah nanti yang akan menyediakan, mencurahkan untuk kalian rahmatnya. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan akan menyediakan apa saja yang dibutuhkan olehmu. Jadi kalau sudah Allah, ya, kalau sudah kita yakin sama Allah itu nggak usah khawatir nanti Allah bagaimana itu. Urusan kita itu sudah dijamin sama Allah. Pertama, janjinya ini, yang syurlakum rabbukum mir rahmati, Allah akan mencurahkan rahmat. Nggak usah khawatir. Dalam hidup ini kadang-kadang pilihannya, selalu ada pilihan kan. Mau tetap tegak lurus atau mau bengkok, mau ikut-ikutan atau pegang prinsip. Selalu datang itu, selalu datang, baik itu di kerjaan, di masyarakat, berteman, ya kan, selalu datang kan. Nah, kalau sudah yakin sama Allah, yakin bahwa Allah akan mencurahkan rahmat, itu pertama. Yang kedua, yuhayyi lakum min amrikum
rasyada, akan menyediakan apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Sesuatu yang disediakan akan dibutuhkan. Itu ya. Aduh. Kemudian, nah ini hebatnya. Jadi rahmatnya datang, kemudian disediakan. Nah, kemudian gini, ada hal yang Allah sendiri akan mengatur kondisi itu. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal. Dan ternyata Allah memposisikan mereka di tempat yang memang selalu kena matahari. Ya gitu kan. Jadi matahari selalu kena masuk ke gua itu. Gitu. Kalau waktu terbit masuknya matahari dari kanan. Ketika matahari terbenam masuknya dari kiri. Jadi ada celah. Jadi Allah atur semua itu. Allah atur semua. Kondisi alam pun akan diatur sama Allah. Nah, itu yang harus kita yakin itu. Jadi kalau sudah yakin sama Allah, yang mantap aja. Nanti Allah yang akan mengatur alam ini untuk membantu kita. Sehingga 309 tahun nggak apa-apa dia. Iya nggak apa-apa. Karena apa? Dia masih tetap punya nutrisi dari matahari. Vitamin D-nya dapat dia, ya kan? Sinar matahari itu menyehatkan. Oh iya pasti. Matahari, makanya kita jangan, kalau misalnya lagi musim hujan gini, begitu ada matahari dicari. Itu penting sekali matahari itu. Nah, yang sayangnya kita ini tidak pernah memanfaatkan energi matahari, padahal kita di Khatulistiwa. Itu mestinya banyak sekali matahari. Sinar yang kita dapatkan tuh banyak sekali. Tapi tidak dimanfaatkan dengan maksimal. Baik oleh individu kita atau oleh pemerintah. Kita masih tergantung sama fosil, ya, pertambangan. Kenapa enggak pakai matahari? Nah, itu banyak. Kita sendiri nih, jemurnya juga kurang kan? Mesti nggak usah ngomongin orang lain lah gitu ya. Gitu. Malah takut hitam katanya. Gimana tuh? Takut hitam. Kurang, kita itu kurang sekali, padahal matahari butuh. Ini Allah buat mereka kena matahari dari, kalau terbit dari kanan, ya kan? Begitu tenggelam kena matahari dari kiri. Nah, ini kita yang sudah melimpah matahari seperti ini nggak pernah kita ini. Apalagi orang kantoran, berangkat pagi, masuk mobil, masuk kantor, keluar sore, masuk mobil lagi, sampai rumah malam. Lu kapan ketemu? Udah, astagfirullah. Ya itu, ya hanya ringkih. Sementara dia tidur 300 tahun. Itu tetap sehat, nutrisinya dapat, nggak dapat osteoporose, pengapuran nggak ada tuh. Nah, kita nggak ada pengapuran, asam urat.
Ya. Artinya gini, kalau sudah orientasinya Allah, selalu menjaga hubungan dengan Allah, dengan zikir-zikirnya, dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya gitu ya, maka Allah akan mengkondisikan semua itu. Nah itu. Jadi 3 itu, dapat rahmatnya Allah, disediakan yang berguna bagi Allah, dan alam ini akan diatur sama Allah untuk membantu kita. Betul. Tahu-taunya kita butuh nggak hujan, pas kita butuh hujan, nah begitu loh. Itu selalu begitu. Pokoknya Allah yang ngatur semua itu. Nah ini hadisnya. Ini hadis ini tentang Abu Bakar. Abu Bakar ini orang yang sangat tergantung sama Allah. Wan Abi Muhammad Abdurrahman, ya, ibni Abi Bakrin. Jadi anaknya yang meriwayatkan hadis ini, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Anna ashabas suffah kanu unasan fuqara. Sesungguhnya penghuni suffah itu area di masjid zaman Rasulullah yang ditempatin oleh orang-orang fakir dari para sahabat. Jadi sahabat ada yang nggak punya rumah. Tidak semuanya sahabat itu kaya. Ada juga yang miskin, nggak punya rumah. Bisa saja karena memang rumahnya jauh, kayak Abu Hurairah rumahnya jauh tuh. Saya pernah nanya, ketemu sama orang di Saudi, Abu Hurairah tuh rumahnya dari Madinah itu sekitar 1000 kilo. Bagaimana pulang lagi? Udah akhirnya nggak pulang lagi, akhirnya sudah. Kayak pesantren akhirnya. Jadi itu kayak pesantren di masjidnya Rasul. Iya. Akhirnya nggak punya rumah. Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah. Tidur di situ. Sahabat Bilal dari Habasah, tapi beliau tidak di Suffah, dia ikut orang kan, akhirnya dimerdekakan. Jadi tidak semua sahabat Rasulullah kaya. Khususnya ashabul kuffah itu fuqara. Ya. Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala marratan. Sesungguhnya Rasulullah pernah menyampaikan suatu saat, man kana 'indahu ta'amu snaini falyadhhab bi thalithin. Siapa yang di rumahnya punya makanan untuk berdua, tolong bawa 1 orang dari ashabul suffah ini. Ya. Jadi kalau kalian di rumah punya makanan cukup untuk 2 orang, bawa, ajak makan 1 orang dari masjid ini. Orang masjid itu sering diajak makan Pak, emang Pak. Ashabus suffah ya. Wa man kana 'indahu ta'amu arba'atin. Siapa yang punya punya makanan di rumah persediaan untuk 4 orang, falyadhhab bi khamisin bisadisin. Maka bawa orang ke-5 atau orang ke-6. Bawa 1 orang atau 2 orang. Bawa untuk bawa orang ke-6 dan orang ke-5 gitu ya. Nah, jadi bawa 1 orang atau bawa 2 orang gitu kan. Au kama qala wa anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu jaa bi salisatin. Kemudian
dikatakan oleh anaknya ini bahwa Abu Bakar membawa berapa? 3 orang. 3 orang. Wantalaqan nabiyyu bi'asyaratin. Nabi bawa 10. Nabi itu selalu lebih unggul dari umatnya, lebih dermawan. Abu Bakar bawa 3, Nabi bawa 10. Wa ana Bakar ta'asya 'inda Nabi. Kemudian ternyata Abu Bakar malah ikut makan dengan Rasulullah. Gitu kan. Dia bawa 3 tapi dia makannya di Rasulullah. Tsumma labisa hatta shallal 'isya. Kemudian dia tetap di sana sampai salat Isya. Tsumma raja'a faja'a ba'da ma madha min al-laili ma syaa Allah. Kemudian dia pulang setelah ya hampir malam, udah malam, pulang ke rumah. Masya Allah, kehendaknya Allah seperti itu ya. Qalat imra'atuh, kemudian istrinya berkata, ma habasaka, kenapa apa yang membuat kamu atau apa yang mencegahmu an adyafika, untuk menemani tamu-tamumu. Loh, kamu bawa 3, kok kamu malah nggak pulang? Gitu ya, bawa 3 malah kamu nggak pulang, gitu kan. Kemudian Abu Bakar tanya, awama asyaitihim, apakah kamu belum ngasih makan malam kepada mereka? Gitu. Qalat, maka istri menjawab, abau, mereka enggan, menolak dikasih makan, disediain makan, tapi mereka enggan untuk memakan. Hatta taji'a, sehingga kamu datang, sampai kamu datang. Wa qad aradu alaihim, dan mereka sudah disediakan, tapi menolak sampai kamu datang. Qala fadhahabtu wa ana akhbatu fakhtabatu. Akhirnya apa? Anaknya ini takut, akhirnya dia ngumpet. Anaknya ngumpet, takut dimarahin sama bapaknya Abu Bakar. Faqala ya Ghunsar, ini ucapan apa ya, ucapan marah nih. Ya Ghunsar, hei bodoh. Kadang-kadang kita juga muncul ya, manggil anak tuh, manggil anak, hei bodoh. Wah, oke. Fajadda'a, kemudian dia mencaci, wasabba, dan memaki Abu Bakar, anaknya ini. Wah, bodoh. Anaknya dicaci, dimaki-maki. Karena kenapa ini? Wa qala kulu hani'an, apa namanya? Kemudian dia mengatakan kepada tamu-tamunya, kulu, makanlah kalian, ayo makan, gitu kan. Dengan senang hati, hani'an. Terus dia bersumpah, Abu Bakar, wallahi la at'amuhu abadan, demi Allah saya juga nggak mau makan. Begitu, kalau kamu nggak makan, saya juga nggak makan.
Oh gitu tuh ceritanya. Qala waymullah ma kunna na'khudhu min luqmatin illa rabba min asfaliha aktsar minha hatta syabi'u wa sarat aktsara mimma kanat qabla dhalik. Fanadhara ilaiha Abu Bakr faqala limratihi ya ukhta bani Firas ma hadha? Qalat law qurrata 'aini lahiya al-an aktsaru minha qabla dhalika bi thalasi marrat. Masyaallah. Fa'akala minha Abu Bakar. Habis itu bersumpah dia kan, gak mau makan saya, wallahi gak mau makan lagi gitu. Terus akhirnya dia sadar, oh ini setan ini, sampai ini sumpah ini setan ini. Ayo makan, oh gitu, ini makan akhirnya udah ayo makan bareng akhirnya. Nah setelah makan bareng, apa yang terjadi? Setiap kami mengambil satu suapan, illa robba min asfaliha, maka akan berkembang. Makanan itu berkembang, nambah dari bawahnya, min asfaliha, aksar minha, lebih banyak daripada yang diambil satu suap tadi. Hatta syabi'u, sehingga semuanya kenyang. Diambil satu suap, nambahnya lebih banyak daripada yang diambil. Ambil lagi, nambah lagi. 3 orang 4 orang ngambil, nambah lagi. Terus gitu kan. Sorot aksar mim makanat, sehingga lebih banyak. Jadi makanan malah lebih banyak dari yang sebelumnya. Fanadhara ilaiha, maka Abu Bakar melihat makanan ini, kemudian ngomong sama istrinya, ya ukhta bani Firas, hai saudara bani Firas, gitu kan. Ma hadza, ini apa ini? Makanan. Apa jawaban istrinya? Ya qurrata aini, wahai pelipur mataku. Itu jawaban seorang istri kepada suaminya ini. Wahai pelipur duka, wahai pelipur mataku. Menghibur kan? Lahia, sungguh ini makanan, al-an sekarang, aksaru minha, lebih banyak dari sebelumnya, qabla dzalika, sebelum itu, bisalasi marrat, 3 kali lipat. Jadi makanan lebih banyak 3 kali lipat. Fa'akala minha Abu Bakar, kemudian Abu Bakar makan. Faqala inna ma kana dzalika minasyaitan, yakni yaminuhu. Jadi ini penjelasan setelah itu, apa namanya? Wah, ini dia kan tadi bersumpah kan. Jadi ketika disuruh makan, udah makan nih. Setelah makan, tadinya Abu Bakar nggak ikut makan. Mereka makan tuh tambah banyak gitu, tambah banyak. Jadi makanan yang disediakan, mereka kenyang semua, malah lebih 3 kali lipat. Terus akhirnya, loh, wah istriku ini kenapa ini? Ya memang begitu, ini lebih banyak 3 kali lipat. Akhirnya makan dia. Padahal tadi dia bersumpah kan, bersumpah untuk tidak makan kan. Wallahi saya nggak makan juga katanya. Dia makan. Wah ini sumpahnya dari setan ini. Sumpahnya setan ini udah. Ini was-was setan. Ya. Apa ini? Akhirnya dia ikut makan. Summa akala minha luqmatan, summa hamalaha ilan nabi. Kemudian sisanya, yang bukan sisa malah bertambah kan, dibawa ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asbahat indahu, makanan itu ternyata sampai pagi. Itu kan malam tadi kan? Fa asbahat,
maka makanan itu sampai pagi di sisi Rasulullah. Wa kana bainana wa baina qaumin ahadun famadal ajal fatafarraqna sanai salasa arab. Kemudian kami ada pertemuan dengan suatu kaum gitu kan. Setelah itu kami fatafarraqna sanai asyara rajulan, kami bersama 12 orang. Ma kulli rajulin minhum unasun. Jadi saat itu pagi itu Rasulullah sudah punya janji mengundang beberapa orang. Kalau di sini disebutkan bukan orang, 12 suku, 12 kelompok. Masing-masing orang dari 12 ini membawa pasukan juga, membawa anak buahnya. Jadi seandainya 12, masing-masing misalnya bawa 3 aja udah berapa tuh? Nah, 12 48 36 ya. 36 tambah 12. Ya kan tadi 12. Tambah bawa 33. 36 tambah 12. Sekitar 4 kali 12. 4 kali 12 berapa tuh? 48 ya. 48. Itu kalau bawa 3. Kalau bawa banyak lagi? Karena apa, setiap orang bawa orang. Allahu a'lamu kam ma'a kulli rajul. kata anaknya nih menceritakan, Allah paling tahu berapa setiap orang bawa. Saking nggak bisa ditebak gitu. Berarti banyak banget kan? Fa'akalu minha, semua itu makan dari hidangan tadi. Ajma'un, semuanya. Begitu kan? Wa fi riwayatin, jadi semua makan dan semua kenyang. Dari satu tempat, dari Abu Bakar tadi menjadi 3. Habis itu datang pertemuan, orang pada datang, ya lebih dari 30 lah kayaknya. Allah yang paling tahu katanya, kata anaknya Abu Bakar ini. Semuanya makan. Nah, dalam riwayat lain, fahala Abu Bakrin, Abu Bakar bersumpah tadi kan, halafa, la yatma'uhu, demi Allah saya enggak akan makan. Fahalafat imra'atuhu la tatma'u, istrinya juga begitu. Kalau kamu enggak makan, wallahi saya juga enggak mau makan. Wah, ini suami istri saling bersumpah enggak mau makan ini. Fahalafat dhaif, itu tamu-tamunya juga begitu. Wallahi saya juga nggak mau makan. Wah, seru ini, seru. Allah yatma'uhu aw yatma'uhu hatta yatma'uhu. Saya sebagai tamu nggak mau makan kalau tuan rumah nggak makan. Wow, dulu gitu. Seru. Ini. Faqala Abu Bakar, hadza minasyaitan. Setelah itu Abu Bakar sadar. Wah, ini setan, ini kerjaan setan. Ayo makan. Oh gitu ya. Jadi itu ada kafarohnya itu setelah. Wallahi ada kafarohnya di situ. Nanti jelas kafarohnya orang yang lagi kafaroh. Kafaroh itu artinya iya. Kafir juga artinya untuk menutupin menutupin janji yang dilanggarnya tadi, dia harus memberikan kafarah gitu ya. Setan ini katanya, kata Abu Bakar, hadza minasyaiton, ini pasti kerjaan setan ini. Ayo makan. Dia bersumpah, wallahi saya enggak mau makan ini. Istrinya juga gitu, wallahi saya juga enggak mau makan kalau kamu. Tamunya sama gitu. Wallahi saya nggak makan kalau kamu nggak makan. Bos, habis itu setan ini katanya. Kerjaan setan ini udah. Ayo makan.
Sabut sumpah. Kerjaan setan itu harus. Nah, kalau nggak makan kan berarti mubadzir kan? Mubadzir gitu kan. Ini setan ini. Fada'a bit-ta'am. Habis mana makanannya sini, bawa sini. Fa'akala wa akalu. Kalau tadi di riwayat pertama Abu Bakar nggak makan duluan, makannya terakhir. Kalau yang riwayat ini dia makan duluan, akhirnya tamu-tamunya juga ikut makan karena udah saling bersumpah tadi kan. Faja'alu la yarfa'una luqmatan illa rabbat min asfaliha aksar minha. Maka ternyata tidak ada satu suapan diangkat kecuali nambah dari bawah makanan itu. Masya Allah. Ya. Faqala, maka dia mengatakan kepada istrinya, ya Bani Firas, hei saudara Bani Firas, ma hadza, ini apa ini? Faqalat, wa qurratu aini, wahai suamiku tersayang. Gitu kan, wahai suamiku tercinta yang selalu membahagiakan diriku, gitu kan. Innahal an, ini makanan sekarang, aksaru minha qabla an na'kul, itu lebih banyak dari sebelum kita makan. Fa'akalu, maka mereka makan bareng. Wa ba'asa biha ilan nabi, kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Wa dzakara annahu akala minha, diceritakan Rasulullah juga ikut makan. Nah, Rasulullah kalau ada yang berkah-berkah itu makan. Apa Dik? Makan Dik? Oh, senang. Wah, kalau ada yang berkah-berkah makan, ini ternyata Darmadi sudah nyediain makanan juga. Masya Allah. Intinya begitu ya. Intinya orang baik seperti Abu Bakar, kekasihnya Allah, itu punya karomah. Ini karomah. Tamu-tamunya juga orang baik, jadi karomah semuanya, makanya itu. Jadi karomah itu ada, ya. Jadi benar-benar sampai bertambah. Kok iso makanan bisa bertambah itu? Hah? Kok bisa makanan bertambah? Kok bisa tumbuh? Bahasanya itu berkembang. Robbat, berkembang tuh makanan tuh. Gimana? Masya Allah. Ini rawahu muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Masya Allah. Nah, ini nanti banyak lagi nih hadis-hadis tentang karomah itu. Itu memang apa tadi karomah? Kemarin apa bahasanya karomah itu apa? Kemuliaan. Memang Allah berikan kemuliaan. Keramat itu artinya kemuliaan. Keramat itu artinya kemuliaan. Dari karomah. Karim. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang beriman, bertakwa. Wallahu alam. Semoga kita istiqamah untuk iman dan takwa, ya, sehingga Allah juga sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.